בשעת הפתיחה של המבצע, צה"ל חיסל 40 מפקדים בכירים מהמשטר האיראני בדקה אחת. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel, Amerika, dan Iran, sebuah gambar tiba-tiba viral di media sosial Indonesia. Gambar tersebut menampilkan seorang perwira tinggi militer Israel Defense Forces dengan caption yang cukup mengejutkan. Indonesia jangan ikut campur. Orang-orang kami ada di sekitarmu. Urus saja rakyatmu. Jika benar, ini bukan sekadar komentar biasa. Ini adalah pesan yang bernuansa ancaman strategis kepada sebuah negara dengan populasi lebih dari 270 juta orang. Namun justru disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah benar seorang jenderal Israel mengeluarkan pernyataan seperti ini? Ataukah ini hanya bagian dari perang narasi dalam konflik global yang sedang berlangsung? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihatnya bukan hanya sebagai postingan viral, tetapi dari kacamata geopolitik dan strategi militer modern. Pola operasi perang informasi. Dalam konflik modern, perang tidak lagi hanya terjadi di darat, laut, dan udara. Ada satu dimensi baru yang kini sama pentingnya, ruang informasi. Baik Israel, Iran, maupun United States dikenal sangat aktif dalam operasi informasi global. Operasi ini sering disebut sebagai information warfare atau perang informasi. Tujuannya bukan menghancurkan musuh secara fisik, tetapi mempengaruhi persepsi publik. Metodenya bisa bermacam-macam. Propaganda digital, manipulasi konteks foto atau video, penyebaran narasi provokatif, hingga operasi psikologis terhadap publik negara lain. Dalam konteks inilah, postingan viral seperti yang beredar di Indonesia menjadi sangat menarik, karena konten seperti ini memiliki satu karakteristik utama, sangat emosional dan sangat mudah viral. Padahal justru disitulah kekuatannya sebagai alat perang informasi. Kecurigaan dari sudut pandang strategi militer. Jika kita melihat dari sudut pandang militer profesional, ada beberapa alasan kuat mengapa pernyataan seperti ini patut diragukan. Pertama adalah doktrin komunikasi militer modern. Militer negara seperti Israel memiliki sistem komunikasi strategis yang sangat terkontrol. Pernyataan pejabat tinggi militer biasanya melalui proses, koordinasi dengan pemerintah, analisa dampak diplomatik, serta pertimbangan keamanan nasional. Ancaman langsung kepada negara besar seperti Indonesia hampir pasti tidak akan disampaikan dalam format poster media sosial. Kedua adalah logika geopolitik. Indonesia bukanlah aktor militer langsung dalam konflik Timur Tengah. Indonesia memang vokal dalam mendukung Palestina di forum internasional. Namun secara militer, Indonesia tidak terlibat dalam operasi tempur di kawasan tersebut. Karena itu, dari sudut pandang strategis, tidak ada keuntungan bagi Israel untuk mengancam Indonesia secara terbuka. Justru hal seperti itu hanya akan memperburuk posisi diplomatik mereka di dunia Muslim. Benarkah ada jaringan intelijen global? Bagian paling menarik dari postingan viral ini adalah kalimat, "Orang-orang kami ada di sekitarmu." Jika dilihat secara literal, kalimat ini terdengar seperti ancaman keberadaan agen rahasia. Namun, jika kita melihat realitas geopolitik modern, hampir semua negara besar memang memiliki jaringan intelijen global. Negara seperti United States, Rusia, China, bahkan Israel memiliki badan intelijen yang beroperasi di berbagai negara. Intelijen Israel sendiri dikenal memiliki reputasi sangat kuat melalui organisasi seperti Mossad. Namun penting dipahami, operasi intelijen modern hampir selalu bersifat sangat rahasia. Negara manapun tidak akan secara terbuka mengklaim keberadaan agen mereka di negara lain. Karena itu akan langsung menciptakan krisis diplomatik besar. Artinya, kalimat seperti dalam postingan tersebut justru lebih terlihat seperti dramatisasi propaganda, bukan pernyataan nyata dari seorang jenderal militer. Posisi Indonesia dalam konflik Timur Tengah. Dalam peta geopolitik global, posisi Indonesia sebenarnya cukup unik. Indonesia bukan kekuatan militer di Timur Tengah. Namun Indonesia memiliki pengaruh politik besar di dunia Muslim. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sikap Indonesia terhadap konflik Israel dan Palestina sering menjadi perhatian internasional. Karena itu, opini publik Indonesia sering menjadi target berbagai narasi propaganda global, bukan hanya dari satu pihak, tetapi dari berbagai aktor yang ingin mempengaruhi persepsi publik dunia Muslim. Dalam konteks inilah, konten viral seperti ini menjadi sangat relevan. Ia tidak selalu ditujukan kepada pemerintah Indonesia, tetapi kepada emosi masyarakat Indonesia. Perang masa depan ada di ruang informasi.
Jika ada satu pelajaran dari kasus ini, maka itu adalah perubahan karakter perang modern. Di masa lalu, perang ditentukan oleh jumlah tank, pesawat tempur, dan kapal perang. Namun hari ini, perang juga bisa dipengaruhi oleh narasi yang viral di media sosial. Satu gambar, satu kalimat provokatif, dan dalam hitungan jam, jutaan orang bisa bereaksi, tanpa pernah mengetahui apakah informasi tersebut benar atau tidak. Inilah yang oleh para analis militer disebut sebagai cognitive warfare, perang yang menargetkan cara berpikir masyarakat. Dan dalam perang jenis ini, setiap pengguna internet sebenarnya bisa menjadi target sekaligus medan tempur. Antara propaganda dan realitas geopolitik. Postingan viral yang mengklaim bahwa seorang jenderal Israel mengancam Indonesia, kemungkinan besar bukanlah pernyataan resmi militer. Lebih besar kemungkinan bahwa ini adalah manipulasi narasi yang dirancang untuk memancing emosi publik. Namun justru disitulah pelajaran pentingnya. Di era konflik global modern, ancaman tidak selalu datang dalam bentuk rudal atau jet tempur. Kadang, ancaman itu datang dalam bentuk sebuah gambar yang viral di media sosial. Dan dalam dunia yang penuh propaganda seperti sekarang, kemampuan paling penting bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga kemampuan membedakan fakta dan manipulasi informasi.